Ya, Selamat pagi Ibu. baru pertama kita ketemu untuk di sekolah ini ya Pak ya. Iya. Oke, saya menyapa anak-anak dulu Pak ya. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Bisa open kamera? Silahkan semua bisa open kamera. Ya, silahkan open kamera. Oke, terima kasih Aracel sudah buka kameranya. Ya, selamat pagi. Ya, yang lain silahkan open kamera. Semuanya silahkan open kamera ya. Oke, diharapkan nanti selama pertemuan Zoom kalian bisa open kamera, kecuali mungkin kalian ke toilet. Ke toilet boleh di close kamera ya. Tapi selama pertemuannya kalian silahkan buka kameranya. Ya. Oke, anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu ya. Seorang ahli hidroponik. Jadi kita mau belajar dari beliau tentang pembelajaran tentang tanaman hidroponik ya. Mungkin kalian bisa aplikasikan di rumah masing-masing ya. Mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita di rumah, stay di rumah. Kita bisa berkarya ya. Kita bisa mengembangkan tanaman dengan cara budidaya hidroponik. Oke, ya ini Miss tunggu semuanya silahkan open kamera. Ini baru Aracel aja tadi yang open kamera. Kita open kamera ya anak-anak ya. Kita menghargai tamu kita. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Saya pimpin dalam doa secara Kristen ya, Bapak. Oke. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapak, terima kasih untuk kesehatan buat kami semua. Dan saat ini kami akan belajar tentang bagaimana budidaya tanaman hidroponik. Kiranya Bapak Engkau memberkati jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Engkau juga memberkati keluarga Bapak Handoyo yang membagikan ilmu bagi kami Bapak, memberikan kelimpahan bagi Bapak Handoyo sekeluarga. Bapak, kami menyerahkan kegiatan hari ini dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memimpin kegiatan ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Handoyo, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya Pak ya? Ya, oke. Hari ini kami akan belajar tentang bagaimana budidaya hidroponik dari Bapak. Mohon mungkin memperkenalkan diri ke anak-anak karena mereka belum tahu. Mungkin untuk tamu kita hari ini Bapak Handoyo yang sudah sangat ahli dalam bidang budidaya hidroponik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Guru dari Tunas Daud. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada hari ini sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dari Hidroponik Bali diundang memberikan materi hidroponik. Jadi biasanya kalau situasi normal kita memang
rutin buka kelasku, jadi Ya. offline, jadi tatap muka. Sebenarnya sih kita lebih prefer ke tatap muka sebenarnya. Jadi mudah-mudahan nanti pandemi segera berlalu, jadi kita bisa langsung praktek. Karena kalau Ya, amin. ya kalau hidroponik itu kan bukan cuma teori, jadi kita mesti praktek, mesti tahu real. Karena kalau kita cuma lihat secara online seperti ini agak susah mungkin. Tapi nggak apa-apa. Jadi sementara kita berikan materi secara online. Baik, jadi pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Handoyo. Jadi saya itu sudah mulai hidroponik itu sejak tahun 2008. Mungkin di Bali pada waktu itu kita yang pertama kali, karena waktu itu di Indonesia pun masih jarang, dan kenapa saya terjun ke hidroponik, saya ceritakan sedikit mungkin sebagai awal pembukaan. Awalnya itu basicnya saya itu bukan orang pertanian, jadi perlu dicatat. Jadi basic saya itu bukan pertanian, basic saya itu IT. Jadi saya seorang programmer dulu, seorang web developer, basicnya IT. Jadi gelar saya Eskom, jadi belajar saya komputer dulu. Kebetulan saya juga hobi tanaman. Waktu itu masih handle project-project komputer, kita hobi tanaman, itu tanaman bonsai waktu itu. Karena kita banyak di project, akhirnya bonsainya nggak keurus. Padahal kan bonsai itu lumayan mahal ya, banyak yang mati. 90% mati semua. Jadi saya pikir, wah, saya harus cari satu hobi yang bisa dijadikan mata pencaharian. Karena kebetulan hobi saya menanam, kemudian saya mulai pelajarin di luaran sana. Hidroponik lagi bangkit. Jadi hidroponik sebenarnya bukan barang baru, udah lama sekali, cuman memang sempat turun. Jadi perkembangannya dulu yang pasnya di Israel, sempat turun, terus waktu tahun 2006 saya mulai belajar itu 2006 itu hidroponik sudah mulai bangkit. Jadi saya belajari, referensi waktu itu masih jarang. Jadi teman juga nggak ada, jadi ya kita banyak trial and error. Jadi anak-anak dan ibu-ibu guru juga mungkin sekarang beruntung karena teknologi berkembang, referensi banyak, buku banyak, bisa di YouTube, banyak referensi. Dulu tahun 2006 waktu saya pertama kali belajar, itu masih nggak ada. Jadi kita banyak melakukan riset-riset, banyak trial and error. Gitu. Jadi sering perkembangan ini, akhirnya saya yakin bahwa hidroponik ini adalah solusi pertanian di masa depan. Jadi hidroponik ini bukan cuman tren ya. Kalau dulu kan ada tren adenium, gelombang cinta dan sebagainya kan. Hidroponik bukan tren. Hidroponik adalah solusi pertanian masa depan. Banyak murid-murid atau alumni dari saya nanya, Pak, hidroponik itu masih bagus enggak? Atau hidroponik itu kira-kira di masa depan gimana perkembangannya? Saya katakan selama makan sayur dan buah itu masih belum dilarang, pasti akan berkembang. Saya katakan begitu. Ya. Apalagi di Bali. Di Bali lahan pertanian itu kan masih terbatas, sangat terbatas. Sekarang suplai sayur dan buah yang kita konsumsi di Bali kebanyakan itu datang dari mana? Bukan dari Bali, bukan dari petani Bali, dari luar Bali. Jadi setiap hari itu puluhan atau ratusan ton disuplai dari luar Bali. Karena apa? Karena lahan kita terbatas, juga mahal kan. Jadi kalau orang kita mungkin di Bali daripada lahannya digunakan untuk bertani, mungkin lebih baik dia bikin kos-kosan, bikin villa atau disewakan, mungkin lebih lebih banyak hasilnya kan, mungkin begitu pikirannya. Nah, akibatnya karena penduduknya makin banyak, sumber makanan dapat dari mana? Ya dari luar Bali, jadi didatangkan. Jadi sebenarnya kita sering juga mengajar ke kantor-kantor lurah, ke ibu-ibu PKK atau pesantren, pengajian untuk menggalakkan menanam di dalam rumah. Jadi kita tidak mau muluk-muluk bahwa hidroponik harus jual harus ini, meskipun tidak menutup kemungkinan ke arah sana, tapi minimal adalah kita mulai dari diri sendiri, dari rumah lah. Kan enak kalau setiap rumah ada satu sistem kecil
minimal buat panen sendiri. Jadi nanti saya berharap anak-anak setelah ikut dari pelajaran hari ini bisa mulai praktek. Nanti ada di belakang, nanti saya akan share screen di slide saya banyak contoh-contoh yang sederhana. Yang skala komersil pun nanti ada kita tunjukkan, ada skala juga ada skala sederhana. Jadi kita bisa start hidroponik dari yang paling simpel menggunakan bahan-bahan bekas, minimal ada. Jadi di rumah itu minimal ada, dan nanti di slide akan kita jelaskan juga kenapa sih harus hidroponik, apa sih keunggulannya dibanding tanam di tanah, nah, kan gitu. Dan kemarin juga saya ada di pesannya juga gimana sih biar tipsnya bertani hidroponik biar tidak gagal, kan gitu Bu ya. Jadi mungkin nanti setelah perkenalan ini nanti kita akan share screen, kita akan lihat lebih lanjut di slide saya. Nanti mungkin di penjelasan saya kalau anak-anak ada yang ragu atau apa, kalau mau tanya silahkan di sela langsung, nggak apa-apa, daripada nanti ditumpuk-tumpuk pertanyaannya lupa sendiri, nggak apa-apa. Nanti kita langsung modelnya diskusi aja. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk perkenalannya. Kita akan langsung pada penjelasan, mungkin setelah ini akan dihandle oleh Bapak Niko di Zoom yang media Tunas Daud, ya, Bapak dengan Bapak Niko. Silakan Bapak. Oke, silakan Pak Handoyo mulai membawakan materinya. Nanti untuk anak-anak bisa raise hand ya jikalau memang ada yang ingin ditanyakan, biar bisa langsung dijawab oleh Bapaknya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi kita mulai dari mengapa harus bertanam ya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan, kenapa kita harus bercocok tanam. Jadi, saya ingin jadi nanti anak-anak di rumah juga tahu kenapa sih alasan nanam, kenapa nggak beli aja di pasar, kan mungkin lebih gampang kan seperti itu ya. Jadi ini ada videonya udah kelihatan Pak ya? Belum sudah, Pak. Sudah kelihatan? Belum ke play. Tapi udah kelihatan ya? Ya ada sih, slide-nya sudah terlihat Pak semua. Jalan. Udah jalan Pak ya? Enggak jalan Pak videonya di kami. Oke. Saya ulang lagi. Oke. Suaranya saja yang masuk. Ya, saya ulang lagi. Ya. Sekarang sudah ya? Oke, sudah Pak. Ini adalah satu video di luar sana, kita lihat dulu. Jadi ini di Korea. Service artificial sunshine to boost growth. This, says the company, is the future of farming. This system can replace the traditional vegetable farms. Considering recent extreme weather, this could help us prepare for the future. A recent cabbage shortage made headlines when it threatened Korea's national dish of kimchi. Bad weather was to blame, something that would not happen with this type of farming, says the company. At this supermarket in Seoul, it doesn't get fresher than this. The farm is actually inside the supermarket. Produce is grown right in front of the consumer, picked, packaged, and ready for sale within minutes. Urban farming cuts down the cost and energy needed to bring produce from the farm to the consumer. It also means that the produce can be harvested all year long. Creating this controlled environment does require energy. The response from customers so far has been positive.
It's fresher, crisper, and tastes better. That's why I prefer it. The lettuce has been selling out, but with its limited stock, it's more expensive than vegetables grown on a farm. 직접 저희가 재배하는 과정은 a lot of people love the idea. With the organic food boom in Korea, people care more about health. Seeing where their food comes from is also a major selling point, says the supermarket. 건강에 대해서 관심이 없습니다. Seoul citizens are getting more concerned with health issues. As the society becomes more affluent, more people care about what they're eating, so they want to grow their own food. Now, bringing the farm to the city is still a new concept in Seoul, but with more than half of the world's population now living in cities, this could one day be the norm. Christy Liu Stout, CNN, Hong Kong. Oke, jadi tadi kita udah lihat. Jadi itu adalah di Korea. Jadi mereka sudah lama, itu video ini sudah agak lama, sudah mulai start bahwa bertanam itu nggak harus di luar ruangan. Sorry, ini kembali lagi. Jadi di luar sana orang itu sudah mulai tanam di dalam ruangan. Bahkan di supermarket mereka sudah mulai nanam. Nah, hampir dikatakan tidak ada biaya transport, ya, karena mereka nanam di dalam ruangan, kemudian panen, dan pengunjung pun bisa milih tanaman mana yang mau mereka beli, tinggal timbang langsung packing. Jadi seperti itu. Jadi saya percaya di Indonesia mungkin 20-30 tahun lagi akan seperti itu. Ya, jadi kita siap atau tidak siap akan seperti itu teknologinya. Ya. Jadi mengapa harus bertanam, kan itu? Makanan yang sehari-hari kita konsumsi itu umumnya dulu secara konvensional itu kan diadakan atau ditumbuhkan dari lahan pertanian. Itu dulu. Nah, sekarang mungkin ada timbul pertanyaan, bisa enggak kalau kita hasilkan makanan sendiri? Kan kalau di dunia luar sudah mulai tren seperti itu. Jadi mereka tanam sendiri sayurnya, buahnya, mereka pelihara ayam, pelihara hewan atau untuk konsumsi sehari-hari. Jadi mereka self supply. Jadi hampir mereka itu sudah mulai jarang ke supermarket atau ke pasar karena mereka sudah memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi gitu. Jadi mengapa harus bertanam? Ya seperti itu, minimal adalah semangatnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu sih sebenarnya untuk awalnya dulu. Gitu. Nah kemudian kenapa juga harus tanam sendiri? Nah kenapa nggak beli, kan gitu istilahnya. Harus diingat, mungkin pengetahuan juga bagi Bapak Ibu dan anak-anak. Sayur yang kita beli sehari-hari di pasar atau di supermarket itu belum tentu, saya kata belum tentu, tapi bukan semua ya, belum tentu sehat. Makanya jangan heran banyak kita yang sudah konsumsi sayur, konsumsi buah, tapi ternyata masih kena penyakit-penyakit tertentu. Kenapa? Karena kita tidak pernah aware, tidak pernah tahu ini sayur atau buah yang kita konsumsi itu apakah bebas pestisida, apakah aman, kan nggak pernah hitung. Kita cuma beli, udah cuci, kelihatannya bagus, segar, udah kita konsumsi. Kita nggak pernah tahu perlakuannya bagaimana di lahan pertanian. Nah gitu. Nah kalau di hidroponik spirit kita adalah pesticide free. Makanya nanti kalau Bapak Ibu atau anak-anak melihat sayur atau buah di supermarket yang ada label hidroponiknya, umumnya mereka akan isi tulisan pesticide free. Ya. Kenapa disebut pesticide free? Karena kalau sudah skala komersial, ya kalau mereka supply ke supermarket, pasti mereka menggunakan greenhouse. Jadi greenhouse itu seperti satu bangunan tertutup. Jadi atasnya ada plastik, pinggirnya ada net. Jadi hama tidak bisa masuk. Nah, makanya dikatakan pesticide free, hampir dikatakan jarang. Jadi saya belum pernah melihat sayur hidroponik atau buah yang menggunakan pestisida. Jadi seperti itu. Jadi otomatis dia akan lebih aman dan lebih bermanfaat bagi kita untuk kita konsumsi. Jadi seperti itu ya.
Kemudian kita lihat slide berikutnya. Nah ini data dari WHO juga bahwa di tahun 2030 dikatakan ada kemungkinan kalau kita tidak perbaikin pola pikir kita, ada kemungkinan akan terjadi kelaparan, ya, karena trennya seperti itu. Jadi mereka sudah punya data, punya statistik sehingga mengeluarkan gambaran seperti ini. Jadi makanya hidroponik itu saya katakan sangat bagus karena jangankan di Bali mungkin tanahnya masih bagus ya, masih subur ya. Bayangkan dengan saudara-saudara kita yang di daerah timur yang tanahnya tidak subur, bagaimana mereka bisa tanam sayur, ya kan? Jadi itu juga memberikan saya alasan kenapa saya ingin belajar dan ingin mengembangkan hidroponik karena ini pertanian masa depan, gitu ya. Jadi hampir di setiap lahan bisa kita tanam. Di dalam rumah pun kita bisa tanam. Di lantai 3, lantai 4 kita bisa tanam. Di daerah tandus kita bisa tanam. Bahkan di Arab sana ada pertanian stroberi, melon, di gurun pasir kita tanam. Jadi ada teman saya yang memang dapat proyek di sana, nanamnya di gurun pasir. Jadi keluarga-keluarga kerajaan di sana ya makan melon, makan stroberi nggak kalah dengan mereka-mereka yang di Jepang. Kalau di Jepang kan kita sudah tahu bahwa pertanian di sana maju ya. Stroberi itu satu biji itu mungkin 500.000 satu buah stroberi. Karena mereka pola tanamnya sangat bagus, hingga buah yang dihasilkan juga bagus, sehingga harga jualnya juga bagus ya. Jadi kita lanjut. Sebentar Pak, ada yang ingin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan Arya Hartono bertanya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Silakan. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya ini kan hidroponik kan di bawah bilang kan bisa lebih baik lah daripada yang konvensional gitu. Kenapa orang masih banyak yang pilih dengan cara konvensional seperti itu, Pak? Oke, ya. Oke, itu aja. Pertanyaan satu aja. Ya, mungkin ya, itu Pak. dulu, Pak. Ya, saya jawab satu. Oke. Kenapa hidroponik itu lebih sedikit atau jarang orang nanam dibanding konvensional? Mungkin saya ceritakan juga bahwa kita hidroponik Bali di tahun 2016 sudah memasang di 77 lokasi daerah Bali, ya, hidroponik. Jadi di desa-desa ke daerah Singaraja, Negara, Karangasem, kemana-mana, ke daerah-daerah terpencil, ke lahan konvensional. Waktu itu kita digandeng oleh Dinas Pertanian atas perintah dari Bapak Gubernur Bali waktu itu, Bapak Bangku Pastike. Jadi kita mensosialisasi teknologi hidroponik ke petani-petani yang di desa bahwa ini adalah pertanian masa depan. Seperti itu. Nah, responnya harus diakui waktu itu adalah masih kurang bagi mereka, karena kan mereka di desa, mereka alasannya tanahnya masih banyak, masih subur dan sebagainya. Saya katakan bahwa Bapak terima aja ilmu ini karena ini memang program pemerintah. Mungkin bukan Bapak yang terima, nanti anak cucu Bapak yang akan menikmati hasilnya. Karena kita tidak bisa sombong-sombong seperti dulu bahwa tanah kita subur. Enggak, tanah kita sudah tidak subur dulu. Kalau dulu mungkin Pak Niko mungkin tahu kan Kus-Kus ada lagunya tongkat kayu kalau ditancap jadi tanaman. Sekarang nggak bisa Pak. Sudah dipupuk pun nggak numbuh. Sering saya temui kasus di lapangan seperti itu. Karena apa? Karena ya kesuburan tanah itu udah mulai menurun. Jadi nggak seperti itu. Kalau dulu Kus-Kus zamannya iya bisa, sekarang nggak bisa. Jadi itu. Nah, kenapa tidak banyak sekarang? Karena gini, satu teknologi. Mereka tidak tahu, mereka hanya bertani secara konvensional. Jadi emang sudah dari kakek buyutnya seperti ini, nanam di lahan, pengolahannya seperti ini. Mereka masih dengan pola-pola tradisional, pola pikir pertama yang mereka belum terbuka. Mereka belum melihat bahwa ini adalah pertanian masa depan. Kedua, memang biaya. Jadi harus diakui kalau hidroponik itu pasti biayanya akan lebih tinggi, invest awal. Saya katakan invest awal lebih tinggi dibanding tanaman yang konvensional.
Kalau di gambar tadi di bawah itu kan ada nama plastik mulsa yang hitam yang dibolong-bolong itu kan murah. Jadi mereka nanamnya cuman beralaskan plastik mulsa dibolong-bolongin udah. Kalau hidroponik kan enggak. Kalau mau komersial harus bikin greenhouse-nya ya lumayan. Ada investasi yang ditanamkan. Seperti itu. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dengan pola tanam yang lebih bagus dengan teknologi, harga jual mereka akan tinggi. Ya. Kita lihat sekarang di bulan November atau Desember, saya jamin petani-petani konvensional yang di daerah Bedugul terutama pasti mereka akan gagal panen. Karena apa? Karena mereka kena siklus tahunan, ada hujan, kena banjir, kayaknya busuk. Itu pasti. Jadi kalau kita ke pasar, misalnya mungkin sayur hijau yang mungkin di pasar dulu berapa? Kilo 3.000 misalnya. Di hari itu di bulan November dan Desember akan jadi 10.000 karena mereka gagal panen. Jadi sayur harga 10.000 pun jelek. Karena mereka masih tetap berkutat dengan pola-pola tanam yang konvensional. Jadi pola pikir. Dan juga investasi awal yang tinggi. Jadi itu kenapa orang belum banyak yang terjun ke hidroponik. Sebenarnya sih kalau kita bicara investasi, kalau hidroponik ini kan investasinya nggak satu kali masa panen rusak. Jadi kita hitung juga di penyusutan, paling nggak 10 tahun bertahan. Jadi investasi kita susutkan selama 10 tahun. Jadi dan harganya pun kalau mungkin tadi kita bandingkan sayur konvensional, misalnya kangkung di pasar mungkin 3.000 sekilo. Kalau kita masuk supermarket tiara hidroponik berapa? 20.000. Kan beda. Nah, jadi itu sebenarnya hidroponik ini banyak nilai plusnya dibandingkan dengan ukurannya tadi, yaitu investasi awal yang tinggi. Jadi semoga menjawab. Terima kasih Pak. Ya, sama. Silahkan kalau ada lagi yang lain sebelum kita lanjut. Oke, Ada pertanyaan silakan. lain? Ada yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya? Ada? Ya, sepertinya belum ada, Pak. Oke, kita Silakan lanjut ya. bisa dilanjutkan. Ya. Nah, jadi di lahan, jadi di slide kita lihat lahan seperti gambar itu membutuhkan air lebih banyak, pupuk lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak, waktu dan biaya lebih besar untuk operasional. Ya. Saya katakan untuk operasionalnya. Jadi bayangkan, jadi kita siram air di sana, airnya kan kemana-mana. Kita bisa lakukan tes. Kita punya air 1 liter, kita siramkan ke tanah, ke satu tanaman, apakah dia menyerap 1 liter itu? Tidak. Karena pasti akan melebar kemana-mana, ke tanah, ada cacingnya lah, ada bakteri, kan berbagi dia. Di tanah itu, air yang kita gunakan 1 liter itu tidak murni 100% diserap oleh tanaman itu. Sedangkan kalau di hidroponik tidak. Kalau kita kasih 1 liter ya 1 liter. Porsinya dari 1 liter, jadi full, murni. Jadi pertumbuhannya pun lebih pesat. Jadi ada teman saya, seorang profesor di luar negeri, melakukan riset. Jadi tanaman yang konvensional, tanaman yang jenisnya sama, jadi ditanam di tanah, tanahnya pun udah diolah, dikasih nutrisi, macam-macam, dan tanaman yang ditanam secara hidroponik. Jauh, perkembangannya jauh. Jadi yang di tanah itu masih kecil, mungkin sekitar 10 cm, yang di hidroponik sudah siap panen dan jual. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungan dari tanaman hidroponik. Ya. Nah, tenaga kerja. Jadi coba kita bayangkan kalau kita punya lahan, anggaplah misalnya 5 are. Berapa banyak kita butuh tenaga kerja? Harus 1 orang khusus buat sabet rumput, harus buat cangkul, buat ngasih pupuknya, belum nanam, banyak. Kalau 5 are itu paling nggak butuh 3 atau 4 orang kalau lahan konvensional. Sedangkan kalau hidroponik hanya butuh 1. Itu pun masih bisa tidur siang. Masih bisa santai, tidur siang bisa. Karena simple. Pengecekannya itu simple sekali. Apa yang harus nanti parameter apa yang harus dicek itu nanti ada di slide saya di belakang ada. Nanti kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi hidroponik itu simpel karena diputar-putar oleh pompa. Jadi kalau kita punya tanaman di rumah, misalnya punya sistem, kita mau liburan 3-4 hari masih bagus tanamannya. Coba kalau yang di tanah.
Kalau kita lupa siram 2 hari, apalagi sekarang cuaca ekstrim, tanamannya pasti mati. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Nah ini adalah hidroponik yang skala komersial. Bayangkan, kita bisa bikin bertingkat, bisa bikin tingkat 6, ada tingkat 10 juga. Cuman masalahnya panen yang paling atas itu agak susah. Ya. Jadi dengan lahan yang sempit, kita bisa bertanam dengan maksimal ya. Jadi seperti di slide seperti ini. Ada lagi, nah ini. Kalau di kita kan masih jarang, jadi seperti ini di luar negeri. Jadi saya ambil dari Google, ini pertanian di luar negeri. Jadi di Belanda, di Jepang pertaniannya seperti ini. Nah ini paprika. Nah kalau yang paprika di Bedugul sudah mulai. Jadi di Bedugul itu ada banyak sekali greenhouse yang menanam paprika dengan cara hidroponik. Mereka sudah mulai karena harga jualnya lebih tinggi dan panennya lebih maksimal. Silahkan ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Mana? Kita lanjut dulu ya. Jadi hidroponik. Hidroponik itu berasal dari kata hidro dan ponos, yaitu adalah sebenarnya singkatnya disebut sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah menanam di pipa tapi pakai tanah dibilangnya hidroponik. Tidak. Justru kunci dari hidroponik adalah tidak menggunakan tanah. Ya. Jadi kunci dari tanaman atau sistem hidroponik adalah tidak menggunakan tanah. Jadi kalaupun nanti seperti tadi ada tanaman paprika, tanaman tomat, meskipun dia menggunakan polybag besar atau wadah yang besar, itu pun tidak menggunakan tanah. Ya. Apa yang digunakan nanti ada di bagian belakang, nanti saya sudah siapkan itu contoh-contoh media tanam selain dengan rock wool. Nah, mengapa harus hidroponik? Jadi kalau pertanian konvensional itu terjadi degradasi kesuburan tanah. Kemudian adanya penyakit tular tanah. Nah, kedua hal tadi itu mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Jadi bahkan di Amerika sekitar 1 tahun yang lalu ada namanya tanaman jenis romaine itu dilarang gara-gara ada 30 orang itu meninggal gara-gara konsumsi romaine. Sebenarnya yang salah itu bukan tanaman romaine-nya tetapi pola tanamnya. Ternyata setelah diteliti tanaman yang mereka konsumsi itu adalah tanaman yang konvensional yang di tanah dan itu terkena bakteri Salmonella kalau nggak salah. Jadi menyebabkan 30 orang meninggal dan tanaman romaine itu dilarang di Amerika. Jadi kalau hidroponik karena tidak menggunakan tanah, otomatis kita akan terbebas dari ancaman bakteri Salmonella. Nah, kalau pertanian konvensional juga membutuhkan lahan yang relatif lebih luas, tenaga kerja yang lebih banyak, dan air yang lebih banyak. Jadi sulit kalau kita di kota mau nanam konvensional pasti lebih sulit dan lebih repot juga ngurusnya. Nah ini tadi sama bahwa jumlah penduduk makin padat, suplai makanan tidak ada, ya jadi solusinya sementara ini kita masih mendatangkan sayur dan buah dari luar Bali. Jadi pertanyaannya kenapa kita tidak menanam sendiri kan? Jadi dengan pelajaran hari ini saya ingin mengajak anak-anak dan Bapak Ibu sekalian untuk mulai menanam minimal di dalam rumah masing-masing. Di setiap rumah itu ada satu set kecil tanaman hidroponik untuk konsumsi sehari-hari. Nah ini contohnya. Ini ada tingkat berapa ini? Satu proyek saya di Sanur. Ya 10, 8 tingkat. 8 tingkat. Agak susah, tapi bisa. Jadi bisa. Jadi hidroponik itu kita bisa custom
sesuai dengan ketersediaan lahan. Nah, ini satu proyek saya di daerah Uluwatu, itu udah sebenarnya semi komersial karena mereka buat self supply untuk hotel dan resto. Jadi si pemilik lahan ini mempunyai beberapa hotel dan resto, jadi mereka bertanam di sana sendiri untuk memenuhi kebutuhan hotel dan resto. Oke. Jadi ini. Jadi hidroponik itu kelihatan Bu ya? Oke, Ya, jadi ini gambar ya, Kelihatan. gambar lahan Ya. sempit ya, ya, kelihatan. lahan sempit ini ya. Oke. Jadi di gang-gang juga kita bisa bikin di pagar, terus juga di dekat-dekat got. Jadi untuk mengurangi kesan jorok, kesan kumuh, kita bisa tanam juga hidroponik. Jadi di gang-gang sempit juga kita bisa tanam. Ya, jadi sisa lahan yang ada itu kita bisa gunakan. Jadi anak-anak nanti bisa berkreasi kira-kira di rumah di spot mana yang mau ditanami hidroponik. Jadi seperti itu. Nah, ini hidroponik dulunya teknologi ini digunakan di NASA dan di kapal-kapal perang. Jadi para astronot dulu membawa benih, membawa media tanam rock wool, membawa nutrisi, dan mereka nanam di luar angkasa. Kapal-kapal perang juga demikian. Mereka kan di lautan lama, 3 bulan. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan atau sayur yang segar? Solusinya yaitu mereka bertanam secara hidroponik di kapal-kapal perang. Dulunya digunakan di sana. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan berkembang hingga saat ini. Nah, bagaimana tanaman bisa tumbuh? Kan itu mungkin itu pertanyaan yang muncul di adik-adik, bahwa tanaman meskipun tidak menggunakan tanah, apakah bisa tumbuh? Bisa. Caranya apa? Ya, 4 ini. Jadi satu, adanya sinar matahari. Kedua, adanya nutrisi atau makanan. Ketiga, ada air. Keempat, ada udara. Jadi itu. Jadi sering sekali saya mendapat pertanyaan, apakah tanaman hidroponik itu boleh kena sinar? Saya katakan harus. Tanaman secara umum hampir semua itu butuh sinar. Minimal 5-8 jam. Ya, minimal. Kenapa? Karena buat fotosintesis. Jadi matahari, sinar matahari ibaratnya gas, ibaratnya energi untuk memasak makanan. Jadi kalau di bawah kita sudah kasih nutrisi tapi tidak ada panas matahari, otomatis nutrisi itu tidak bisa diolah menjadi karbohidrat untuk membentuk batang dan daun bagi tanaman itu. Jadi butuh, jadi harus. Jadi kalau nanti adik-adik mau bikin, harus dicari spot yang terkena matahari minimal 5 jam. Di mana? Baru di sana ditaruh modul hidroponik. Kalau tidak, kemungkinan besar akan gagal. Ya, seperti itu. Nah, media tanam. Media tanam hidroponik itu seperti di layar. Itu ada rock wool, ada hidroton, ada sekam bakar, ada perlite, zeolit, dan kokopit. Tapi yang paling umum itu adalah yang rock wool. Ya, yang rock wool itu yang paling umum digunakan. Nanti kita setelah slide-nya kita tutup, nanti saya tunjukkan barang realnya. Saya sudah siapkan juga peraganya. Jadi umumnya itu adalah menggunakan rock wool. Itu yang paling mudah dan gampang. Jadi kita nanam di atas rock wool, kemudian benihnya udah numbuh sekitar umur 14 hari baru kita pindah ke sistem. Nanti ada hidroton. Nah, hidroton itu atau clay ball ini biasanya digunakan untuk tanaman buah.
misalnya tomat, terong, cabai, melon. Nah, itu menggunakan hidrotonik. Kalau sekam bakar biasa dipadukan dengan kokopit. Jadi sekam bakar itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekam bakar itu biasanya dicampur dengan kokopit yang bawah itu 1:1. Jadi ya 1:1, 1:1. Kenapa? Nah ini, jadi sekam bakar, kokopit 1:1 karena sekam bakar ini sifatnya adalah tidak poros, jadi tidak memegang air dengan bagus. Kalau kita siram dia langsung hilang airnya. Sedangkan kalau kokopit kebalikannya. Kalau kokopit itu begitu kita siram, lama dia megang airnya. Nah, untuk beberapa tanaman tertentu, cabai, tomat, kalau terlalu basah, terlalu lembab seperti itu, dia akan busuk akan. Jadi sekam bakar dan kokopit mesti di combine 1:1, baru kemudian kita gunakan sebagai media tanam. Gitu. Kemudian kita lanjut. Manakah yang paling bagus digunakan sebagai air baku hidroponik? Nah, hidroponik adalah tanaman yang tanpa menggunakan tanah dan mengandalkan air. Ya. Kalau di tanaman organik, kita harus mengolah tanah dengan baik agar tanahnya subur sehingga tanaman organik kita bagus. Nah, kalau hidroponik tidak. Hidroponik itu karena dia tanaman menggunakan air, otomatis kita harus fokus ke air baku hingga tanaman hidroponik kita bisa bagus. Nah, di antara 5 ini, kira-kira mana yang paling bagus digunakan sebagai air baku hidroponik? Kira-kira anak-anak ada yang bisa bantu jawab? Pernah tahu nggak di antara sekian banyak air baku ini yang mana yang paling bagus? Ya. Jadi ada air buangan AC, air hujan, air distilasi, air sumur, dan air PDAM. Ya. Jadi ada macam-macam air hujan, ada yang katakan ada air hujan. Oke, air hujan. Jadi bagus. Jadi benar sebenarnya air hujan gini, yang paling bagus itu sebenarnya air distilasi ya sebenarnya. Cuman kan air distilasi itu tidak ekonomis. Air distilasi itu semacam aquadesk, itu mahal. Air hujan benar. Air hujan itu bagus. Jadi kalau hujan, misalnya di daerah-daerah yang susah air, contohnya yang dekat pantai. Dekat pantai itu misalnya di Kute, Sanur, atau daerah-daerah yang agak kering, misalnya daerah Jimbaran, kalau menggunakan air tanahnya, air sumur bornya, pasti kurang bagus. Karena terlalu banyak mineral. Jadi terlalu pekat. Istilahnya water hardness. Jadi terlalu pekat, terlalu banyak mineral, dan akan mengganggu konsentrasi dari nutrisi hidroponiknya. Jadi yang paling bagus itu memang tadi adalah air distilasi, cuma tidak ekonomis. Jadi kita skip air distilasi, kita pindah ke air hujan. Air hujan bagus. Nah, cuma syaratnya begitu hujan pertama kita biarkan. Jadi 1 menit, 2 menit kita biarkan hujannya dulu. Setelah lewat dari itu baru kita tampung. Kita bisa gunakan ember, udah kita tampung aja karena itu kan gratis. Kita tampung, kita biarkan 1 atau 2 hari baru kita gunakan sebagai air baku hidroponik. Nah, bagaimana kalau tidak musim hujan? Sekarang kan udah hampir lewat ya musim hujan. Jadi opsinya adalah menggunakan air buangan AC. Paling aman itu adalah air buangan AC. Jadi di outdoor AC, jadi kalau anak-anak di rumah ada AC, di luar pasti ada outdoornya. Nah, pasti ada selang, ada airnya yang netes. Nah, di tempat selang pembuangan itu kita taruh aja ember atau jerrycan atau galon, boleh. Lihat, nanti 1 hari, kalau saya sendiri di rumah 1 AC, 1 hari itu bisa dapat 1 galon, 20 liter. Ya, jadi seperti itu. Jadi opsinya adalah kalau tidak ada hujan menggunakan air buangan AC. Kenapa?
Karena kalau dicek dengan alat, jadi alatnya ini ya, nanti di slide saya ada gambar. Jadi kalau kita cek dengan alat, ppm-nya itu mendekati 0. Apa itu ppm? Nanti di belakang ada. Semuanya ada. Jadi air buangan AC. Jadi air distilasi paling bagus tapi tidak ekonomis. Air hujan juga bagus. Kalau misalnya tidak sedang hujan, kita bisa menggunakan air buangan AC. Apakah air sumur atau PDAM jelek? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Tergantung sumurnya di mana, PDAM-nya di mana. Kalau di daerah Singaraja, karena kita pernah pasang juga di daerah Singaraja, kita cek air PDAM-nya masih bagus. Mungkin diambil dari mata air yang bagus. Jadi bebas dari polusi, bebas dari sampah-sampah. Jadi bagus air PDAM-nya. Kalau di Denpasar, rata-rata kalau di Denpasar kota itu rata-rata kalau kita cek dengan alat tadi, TDS meter itu ppm-nya sekitar 150 sampai 200. Kalau air sumur, tergantung sumurnya di mana. Karena pernah kita ada satu proyek di sekitar Nusa Dua, air sumur, itu tinggi. Kadar ppm-nya itu 600, 700. Jadi sangat tidak aman. Untuk cuci baju pun tidak aman, karena terlalu pekat. Baju putih, kalau dicuci dengan air sumur yang terlalu pekat nilai TDS-nya, dia akan jadi kuning. Karena terlalu banyak mineral. Seperti itu. Pak mau Ya, bertanya boleh? ini tadi belum ya, oke. Pak Ada mau yang izin ada bertanya sama- boleh Pak? Ya, Izin bertanya boleh? oh silakan, oke. Nah, untuk air PDAM Pak, bagaimana cara kita menanggulangi gitu ya? Kan kita rata-rata banyak yang domisili di Denpasar gitu loh Pak. Oke. Kalau memang Ya. kita ingin mencoba hidroponik, apa yang harus kita lakukan pada air PDAM-nya itu supaya Oke. tepat sebagai media tanam begitu Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang kalau lagi kepepet istilahnya masih menggunakan air PDAM. Cuman kita baiknya sih cek dulu Pak, kadar air PDAM kita berapa. Jadi untuk hidroponik kita sarankan sebenarnya itu di bawah 200 ppm masih bisa digunakan. Di bawah 200 ppm. Ya. Jadi kita harus cek dulu dengan alat ukurnya TDS meter berapa nilai ppm. Kalau di bawah 200 masih oke. Nah, cuman kalau mau lebih aman memang kita bisa melakukan beberapa perlakuan. Jadi caranya air PDAM itu kita tampung di satu gentong yang besar. Kemudian kita aerasi. Kita berikan gelembung udara. Jadi kalau Bapak atau mungkin anak-anak ke toko akuarium ada namanya aerator. Itu membuat gelembung udara. Jadi biasanya di ikan-ikan di rumah itu di akuarium itu kan ada gelembung udara. Nah itu masukkan, cemplungkan ke tong yang berisi air PDAM tadi. Paling nggak 1 hari 2 hari setelah itu baru kita ambil lagi. Jadi tujuannya di aerasi adalah agar zat-zat tertentu, misalnya contohnya kapurit lah yang paling sering itu kan kapurit itu menguap. Jadi akan lebih aman untuk kita gunakan untuk tanaman hidroponik. Nah kalau kita ada tadi ada air AC tapi mungkin sedikit, kita bisa combine jadi 50-50. Kita menggunakan air PDAM setengahnya lagi menggunakan air AC. Jadi misalnya kalau air PDAM-nya tadi nilainya 150. Nah, kita punya air AC. Air AC itu di bawah 10 nilainya. Kalau kita combine 50-50 kan jadinya 75 nilai ppm-nya. Jadi aman. Ya, jadi aman. Nah, kenapa harus nilai TDS-nya serendah mungkin? Nah, nanti di belakang ada penjelasan nutrisi ada. Jadi kenapa harus semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Jadi di belakang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut. Silakan anak-anak, jika ada yang bertanya langsung unmute saja atau mau raise hand dulu juga boleh. Kenapa ppm-nya itu sangat penting untuk tumbuhan hidroponik ya Pak? Harus dilihat gitu. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa nilai ppm-nya penting atau mengapa penting gitu ya? Iya. Oke. Jadi ppm itu sebenarnya dosis
Nggak apa-apa, sebenarnya sih di belakang ada, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. ppm itu adalah singkatan dari part per million. Jadi part per million alatnya itu saya tunjukkan dulu. Nanti di belakang ada di slide ada gambarnya. Saya tunjukkan seperti ini. Jadi alatnya seperti ini, mengukur sebenarnya bukan cuma air hidroponik, air minum kita pun sebenarnya penting kita cek. Ini mengukur kadar mineral, ya. Mineral kan banyak. Ada besi, seng, mangan, tembaga, macam-macam, ya. Jadi perlu kita cek. Kenapa? Karena nutrisi hidroponik, di belakang juga ada gambarnya, saya tunjukkan ini. Nutrisi hidroponik itu kan ada dua, AB mix A dan B. Di nutrisi ini kita sudah desain nilai ppm tertentu. Misal untuk selada itu antara 840 maksimal. Itu adalah jumlah dosis, ya kalau kita sudah ukur dengan ini, maksimal 840 yang bisa diterima oleh tanaman itu. Kalau lebih bagaimana? Overdosis. Ya. Jadi itu. Jadi harus diingat bahwa setiap tanaman mempunyai nilai ppm tertentu yang dia butuhkan. Jadi sama seperti kita. Kita manusia sebenarnya kan kalau kita mau detail, kita kan butuh kalori itu spesifik, beda-beda. Setiap orang kan beda-beda. Sebenarnya tidak bisa kita samaratakan. Kita harus makan 3 porsi nasi setiap hari. Nggak bisa sama sebenarnya. Karena kan kita beda ras, beda tinggi badan, beda umur, beda berat badan, beda pekerjaan. Sebenarnya kan kalau kita ke dokter ahli gizi kan beda. Mungkin kebutuhan nutrisi saya dengan anak-anak kan beda pasti. Ya, jadi itu. Jadi tanaman juga gitu. Jadi tanaman ada selada, ada kangkung, ada bayam, ada macam-macam atau tanaman buah, itu kebutuhan nutrisinya beda-beda. Itu pertama. Nah, hubungannya dengan air baku tadi kenapa harus 0? Yaitu agar tidak mengganggu konsentrasi dari ini. Karena si formulator ini kan kebetulan kita desain sendiri nutrisi. Formulator itu kita sudah menghitung dengan cermat kalau menggunakan nutrisi ini untuk tanaman selada dikasih 5 mili per liter akan menghasilkan 1000 ppm. Sedangkan kalau air baku sendiri sudah membawa nilai ppm, membawa mineral kan ada banyak. Nah, misalnya di air keran, tadi ada 150 ppm. Kan kita tidak tahu 150 itu isinya apa aja. Bisa kapurnya yang banyak, bisa zat besinya yang banyak, kan tidak terkontrol, ya kan? Sedangkan di nutrisi ini ada zat kapur, ada zat besi juga, cuman terukur, kita sesuaikan dengan nilai tanaman. Nah, kalau di airnya sudah ada, di sini sudah ada, otomatis apa? Double dosis. Di sini sudah mengandung mineral kapur, di air sudah mengandung kapur, jadi pasti akan mengganggu, ya. Jadi makanya sebisa mungkin air baku hidroponik itu serendah mungkin nilai ppm-nya, kalau bisa 0, agar ini konsentrasinya tidak terganggu. Jadi itu tujuannya. Kalau misalnya terganggu bagaimana? Pasti tanamannya jelek. Pasti jelek karena overdosis tanaman tertentu dan kekurangan nutrisi tertentu, karena mineral di nutrisi hidroponik itu kurang lebih ada 16 mineral. Mereka itu ada yang kadang-kadang antagonis, ada yang protagonis. Jadi ada yang saling menekan nanti. Kalau yang satu ditinggikan, pasti akan menekan unsur lain. Jadi gitu. Jadi tanamannya nanti akan kurang bagus. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Ada yang Silakan mau bertanya? tadi Pak, mungkin. Ya. Silahkan. Lanjut. Saya mau tanya, Ya. itu kan Bapak bilang air buangan AC juga bisa ya pakai untuk hidroponik kan? Artinya Ya. bisa ya pakai untuk siram tanaman biasa kan? Bisa. Karena begini, saya pernah pasang di satu sekolah di dekatnya Sunset Road, di belakangnya Susite. Itu ada satu sekolah, saya nggak usah sebut nama sekolahnya. Itu di atas itu kita pasang sistem hidroponik. Setelah kita cek, ternyata air bakunya di sana itu terlalu, karena dekat laut ya, jadi terlalu salinitinya tinggi.
Air itu kalau digunakan untuk nyiram tanaman yang di tanah aja mati tanaman. Bayangkan. Jadi tanaman yang mungkin yang biasa kita lihat di taman-taman yang gampang tumbuhnya itu kalau digunakan air kerannya dia pasti akan mati. Setelah itu kita sarankan untuk menggunakan air AC. Jadi bagi pertanyaan tadi bagus karena nilai TDS-nya dia 0. Jadi hampir 0. Ada yang 7, ada yang 10, di bawah 10 lah. Mungkin kita anggap 0 aja. Jadi sangat bagus. Jadi hampir mendekati pure Aquades ya. Aquades kan 0, real 0 ya. Jadi cuman kan mahal kalau seliter Aquades sekitar 12.000. Jadi kalau air buangan AC itu lebih gampang. Jadi lebih gampang, lebih murah dan dapat kita daripada kita buang-buang. Coba diperhatikan nanti di tempat buangan AC kalau kita tidak tampung pasti akan banyak tumbuh lumut. Karena lebih subur ya kan. Jadi subur, adem, pasti banyak lumutnya. Silakan kalau ada yang lain pertanyaan. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak ya. Nanti mungkin yang Oke. anak-anak bisa nampung dulu pertanyaannya. Oke. Jadi saya tunjukkan ini adalah pertanian di Jepang. Ya, kita tonton. Mungkin suaranya memang aslinya tidak terlalu keras ya. Jadi kita lihat gambarnya. Oke. Jadi tadi itu adalah sistem pertanian hidroponik di Jepang. Bayangkan, lahan seluas itu yang kerja cuma 1 orang. Ya. Yang kerja cuma 1 orang dan usianya sudah senior. Jadi kenapa saya katakan bahwa dengan teknologi semua jadi harusnya lebih gampang. Jadi lebih gampang menghasilkan sekian ratus ribu tanaman yang kerja 1 orang sudah seusia itu. Kalau di konvensional tidak mungkin kan.
Jelas tidak mungkin, paling enggak butuh 5-10 orang untuk mengolah tanah, untuk menghasilkan tanaman sebanyak yang tadi. Nah, di Jepang tadi, mereka tinggal nanam di tengah aja, nanti muter secara berkala otomatis, nanti yang bagian terluar tadi adalah bagian yang siap panen. Jadi semuanya sudah otomatis. Ya. Jadi kenapa saya senang sekali mengajar anak-anak di sini adalah agar pikiran terbuka bahwa pertanian ini bisa dijadikan salah satu profesi atau bisnis atau industri di masa depan. Jadi mari kita sama-sama hilangkan kesan bahwa petani itu harus kumuh, harus kucel, harus miskin. Tidak. Di luar sana orang sudah mulai berkembang. Jadi banyak anak-anak muda yang menggeluti dunia pertanian. Jadi mereka itu istilahnya petani berdasi, bahwa ini jadi gengsi. Ya, jadi gengsi. Jadi gengsi dan pasti semua orang akan butuh. Ya, jadi siapa yang nggak butuh makan kan? Siapa yang nggak butuh sayur sehat atau buah yang sehat kan seperti itu. Cuman yaitu biar lebih gampang, biar lebih produktif, kita menggunakan teknologi. Apalagi anak-anak sekarang kan udah pintar-pintar. Tinggal baca aja referensi, belajari, bikin satu penelitian. Jadi semua kita bisa bikin dengan teknologi. Di video di Jepang tadi otomatis. Jadi kita lihat ada exhaust fan-nya, ada alat pengisi nutrisi otomatis, ada sprinkle otomatis. Jadi kalau terlalu panas, yang tadi itu di atas itu ada alat kecil itu adalah buat menyemprotkan air. Jadi kalau di atas berapa sekian derajat, otomatis alat itu akan hidup, akan menyiram dalam bentuk kabut tipis ya. Jadi biar adem. Jadi tanaman di dalam itu bisa maksimal. Jadi seperti itu. Jadi teknologi pertanian di masa depan akan makin pesat, dan saya berharap juga anak-anak ada yang tertarik ke arah sana. Jadi sekarang kita ke materi berikutnya karena waktunya sudah agak mepet ya. Jadi kita lanjut karena slide saya masih banyak sebenarnya. Jadi ada sistem hidroponik. Jadi sistem hidroponik itu yang paling sederhana adalah sistem sumbu. Mungkin ini yang paling sering kita lihat untuk skala rumah tangga. Di belakang nanti ada banyak contoh-contoh hidroponik untuk skala rumah tangga. Jadi sekarang adalah sistem wick. Sistem wick gambarnya adalah ini. Jadi kita menggunakan sumbu. Sumbu ini sumbu. Jadi ini ada sumbu menyerap nutrisi. Jadi yang bawah yang biru ini adalah nutrisi. Jadi sumbu ini menyerap naik. Di sini ada media tanam, ada rock wool. Nah, nanti akarnya makan dari nutrisi ini. Ya. Jadi berikutnya itu ini lebih gampang. Ya. Mungkin yang kita sering lihat adalah ini botol. Jadi botol bekas kita potong, kita balik. Nah, ini isi air, isi sumbu, ini media tanam. Rock wool, kokopit boleh. Nah, sini bertanaman. Sudah kita biarin seperti ini. Dia pasti akan tumbuh karena dia nyerap. Jadi sumbunya itu naik. Kenapa diisi sumbu? Tujuannya adalah untuk menyerap nutrisi agar naik sehingga akarnya ini terkena nutrisi. Ya. Kemudian di sini ada rongga. Jadi nanti adik-adik mesti perhatikan bahwa di sini itu ada rongga. Tujuannya itu tadi. Kalau masih diingat di depan tadi itu adalah salah satu fungsi atau syarat tanaman tebu adalah ada oksigen. Ini untuk memberi, kalau kita penuhin, mungkin ada yang berpikir, oh kenapa nggak dipenuhin biar nggak isi sumbu. Jadi tidak ada cukup udara nanti. Jadi lebih baik kita isi setengah, kita isi sumbu, nanti ada cukup rongga. Nah sebenarnya kalau bisa di sini itu ada lubangnya. Jadi sekeliling itu ada lubang. Nah kalau yang di botol di sini kan ada lubang nih. Nah itu rongga udara. Jadi biar ada udara, jadi oksigen. Di samping kiri ini ada bak juga, bisa model bak. Jadi di atasnya ini ada styrofoam atau barang bekas atau apa aja. Kemudian isi tanaman, isi sumbu, udah di bawahnya di bak biasa, isi air nutrisi. Biarkan jemur dia di tempat yang ada mataharinya minimal 5 jam. Pasti akan tumbuh. Ini simpel. Di belakang nanti banyak contohnya. Jadi saya skip aja biar cepat. Kemudian ada sistem floating atau rakit apung. Rakit apung itu contohnya seperti ini.
mirip dia, tapi tidak menggunakan sumbu. Tetapi udara itu didapat dari ini, air stone, menggunakan aerator. Jadi di dalam di sini harus ada aerator. Karena dia tidak ada ruang. Ini kan full, airnya full, styrofoamnya ngapung di atas air. Tetapi di dalam sana ada gelembung seperti ini, makanya dia tanamannya tidak busuk. Ini yang memberi suplai oksigen ke akar tanaman. Ya, jadi akar tanaman itu juga butuh oksigen. Ya, jadi adalah sistem rakit apung. Agak beda dengan sistem wick tadi. Kemudian, nah ini untuk skala komersial. Kalau di luar negeri banyak model rakit apung untuk skala komersial. Kalau di Indonesia agak jarang. Karena ini membutuhkan air yang banyak. Kenapa mereka di luar negeri banyak menggunakan sistem rakit apung? Karena mereka mempunyai water treatment yang bagus. Jadi air ini mereka tidak pernah buang, tidak pernah ganti. Yang mereka lakukan adalah mereka memfilter, kemudian mengukur kadar nutrisinya, nutrisi apa yang kurang mereka tambahin, mereka top up. Jadi ini tidak pernah diganti. Jadi otomatis lebih hemat juga karena tidak ada pembuangan, tidak ada waste. Ya. Kemudian ada deep flow teknik, yaitu kuncinya itu adalah harus ada genangan setinggi 2-3 cm. Itu kuncinya. Kita lihat di gambar biar gampang. Ini terus oke. Ini adalah sistem DFT, deep flow teknik. Di dalam sini ada air, pasti akan ada air sekitar 2-3 cm yang menggenang. Memang itu tujuan dari sistem ini adalah agar airnya tergenang 2-3 cm. Dan airnya ini mengalir, jadi dari sini turun lagi, kembali ke pompa di bawah, nanti naik lagi, diputar-putar aja. Jadi hidroponik itu adalah tanaman yang sangat hemat air. Jadi simpel. Inilah sistem deep flow teknik tadi. Kemudian kita NFT, nutrient film teknik. Agak beda ya. Kalau tadi di DFT atau deep flow teknik itu harus ada 2-3 cm. Kalau di NFT adalah 2-3 mili. Sangat tipis ya. Sangat tipis. Jadi kita lihat, nah ini. Kalau diperhatikan di sistem ini harus ada kemiringan. Ini harus diperhatikan. Ini ujungnya tinggi, satunya lagi rendah. Kalau tadi di DFT yang menggunakan pipa paralon, tidak ada kemiringan. Jadi dia itu harus datar syaratnya. Beda. Kalau NFT ini harus miring. Jadi agak beda. Jadi air nutrisi mengalir dari sini, turun, lagi naik. Tinggal diputar-putar. Makanya ini sangat hemat air, ya, sangat hemat air. Yang perlu kita lakukan hanya top up, nambahin air di sini dan nutrisi, karena penguapan air ini pasti akan berkurang karena penguapan atau karena diserap oleh akar tanaman. Jadi kalau kapasitas tangki kita di sini 20 liter, lagi 3 hari pasti akan berkurang dan berkurang. Tugas kita adalah mengisi air, sekalian ngecek nutrisi dan ngecek pH. Cuma 3 itu aja. Nanti di belakang ada lagi. Jadi 3. Jadi hidroponik itu sangat simpel perawatannya. 1, ngecek air, nutrisi. Karena pompa ini adalah pompa submersible, pompa celup. Harus selalu tertenggelam atau di bawah level air. Kalau airnya kurang, pompanya kering, masih hidup, otomatis pasti dia akan terbakar. Jadi ini harus selalu terendam ya. Jadi harus ingat ini harus selalu terendam air. Jadi tugas anak-anak itu adalah mengisi air, mengisi nutrisi, dan mengecek pH. Nanti di belakang ada lagi. Kemudian, nah ini adalah sistem NFT skala komersial. Ya, jadi skala komersial seperti ini. Ini sistem tetes. Tetes ini biasa digunakan untuk tanaman tomat, paprika, cabai, melon, dan sebagainya. Untuk tanaman buah biasanya. Itu caranya adalah nutrisinya diteteskan.
Contohnya ada. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini. Eh, nutrisi netes dari sini. Netes, nanti sisanya keluar, kebuang. Ini agak boros air, tapi di sini ada timer. Jadi ini tidak hidup 24 jam. Yang tadi itu yang NFC dan BFC itu pompanya hidup 24 jam. Kalau yang ini tidak. Ini based on timer. Jadi di pompa di sini pasti ada timernya. Biasanya hidup itu sekitar 3 sampai 4 kali tergantung usia tanaman, jenis tanaman, dan daerah di mana kita nanam. Kalau daerah berdugul mungkin 2 kali udah cukup. Kalau daerah panas seperti Denpasar ya 3-4 kali paling nggak. Apalagi kalau panasnya ekstrem seperti sekarang ini ya sekitar 3-4 kali. Kemudian kita lanjut ke ini. Ini tanaman melon. Nah ini bukan tanah. Medianya ini adalah kokopit tadi sama sekam bakar. Melon. Jadi itu airnya tetesin dari sini, tetes, kebuang. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut aeroponik. Ini agak jarang. Ini bisa untuk kentang. Jadi di sini itu ada sprayer. Jadi disemprot ke akar. Biasanya tidak 24 jam, biasanya ada timer juga. Mati berapa menit, hidup berapa detik, gitu. Semprot, nanti mati dia, semprot, mati, nanti sisanya dia akan kembali. Tapi aeroponik masih agak jarang. Karena biaya mahal dan perawatannya agak susah. Nah, ini contohnya. Nah, ini hidroponik rumahan. Saya kasih contoh. Nah, ini yang tadi. Cuman kalau kita membuat seperti ini, saran saya, ini botol harus dicat atau dibungkus tas kresek atau dibungkus sesuatu yang hingga dia gelap dan tidak transparan. Kalau seperti ini, saya jamin pasti air ini akan lumutan. Jadi di sini adalah air isi nutrisi kan. Kalau kena matahari, tembus matahari pasti dia akan berlumut akan jadi hijau. Nah ini dicat, ini yang benar. Jadi dicat. Jadi bisa dicet. Jadi ini tanaman sawi hijau. Di atasnya menggunakan sekam bakar plus kokopit bisa juga. Di bawah, di dasar ini adalah air isi nutrisi. Nah ini, kan bagus. Bayangkan kalau di rumah kita buat seperti ini, ada tembok. Nah, di rumah saya sendiri pun, tembok pembatas dengan tetangga juga kita tanamin. Kita tanamin seperti ini. Jadi kita menggunakan pipa. Jadi kita ada hiasan. Jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak mau masak atau mau buat mie, ya tinggal petik aja. Nanti kita petik ini, selada, petik sawi hijau atau apa, kita tinggal petik, kita tinggal panen sesuai yang kita butuhkan. Kan enak. Jadi kita selalu dapat sayur segar. Nah, kalau kita beli di pasar atau di supermarket kan belum tentu kepakai. Ya kan? Jadi kalau beli sekilo pas tiba-tiba sibuk ya nggak kepakai ya otomatis rusak di kulkas kan. Nah, kalau hidroponik enggak, kita bisa panen secukupnya. Apa yang kita butuh, seberapa banyak kita potong-potong. Kemudian, nah ini tadi sistem wick ya, menggunakan bak biasa, di atasnya ada styrofoam, udah kita tinggal nanam di sini aja, udah. Kemudian, nah ini kangkung. Kangkung ini paling gampang. Ini sebenarnya bisa tanpa menggunakan media tanam, khusus kangkung ya, khusus kangkung. Jadi ini adalah keranjang yang lubang-lubang sebenarnya. Di bawah ada 2 keranjang, jadi di atas ini keranjang yang berlubang, di bawah ini ada keranjang yang tidak ada lubangnya. Nah, di wadah ini kita isi air nutrisi. Di keranjang yang berlubang ini, bawahnya bagian dasarnya menyentuh air nutrisi. Setelah itu kita tinggal tebar biji kangkung. Kita taruh di tempat yang kena matahari. Dalam waktu 3 minggu akan jadi seperti ini. Ya. Ini 3 minggu kira-kira dari biji. Kangkung gampang numbuhnya. Jadi kalau kita panen kangkung, kita tinggal gunting. Tinggal gunting, dia akan tumbuh. Gunting, dia akan tumbuh. Jadi kangkung bisa 3 kali panen. Jadi kita tidak harus semai setiap kali mau tanam di sini, enggak. Kita gunting aja, nanti seminggu lagi dia udah tinggi lagi. Gunting lagi panen, seminggu lagi tumbuh lagi. Jadi seperti itu.
Ini nutrisi. Jadi mungkin saya skip, saya cepat aja ya karena ini agak waktunya agak mepet. Nutrisi hidroponik merupakan campuran beberapa garam mineral, yaitu ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan beberapa unsur mikro yang dicampurkan dalam bentuk dua formulasi A dan B. Ya. Jadi ini. Ini yang tanaman, contohnya. Nah ini. Ini adalah alat ukur. Jadi alat ukur hidroponik biasa menggunakan TDS meter. Yang di pasaran itu umumnya itu yang dijual orang itu adalah yang bubuk. Jadi nutrisi yang ada di pasaran itu biasanya bubuk seperti ini kita cairkan dalam bentuk stok. Tergantung, nanti ada di sini pasti ada petunjuknya dilarutkan menjadi berapa. Kalau ini kemasan kecil, kalau kita jual biasanya dilarutkan menjadi 1 liter. 1 liter itu A dan B. Jadi kalau saya tunjukkan fisiknya seperti ini. Ini yang sudah dilarutkan. Sebenarnya sama. Banyak yang bingung. Mana yang lebih bagus, yang bubuk apa yang cair? Sama aja. Yang cair ini asalnya dari yang bubuk. Petunjuk pelarutannya selalu ada. Di setiap nutrisi itu ada petunjuk pelarutannya. Jadi bubuk ini kita larutkan menjadi stok A dan B dalam bentuk cair, 1 liter A, 1 liter B, baru kita gunakan. Gunakannya pun sedikit-sedikit, jangan banyak. Umumnya kita gunakan maksimal itu dalam 1 liter air baku adalah 10 mili A, 10 mili B. Jadi komposisinya 1:1 A dan B. Ya. Jadi si A dan B ini tidak bisa dicampur langsung. Dia harus nyampurnya di air baku yang lain. Jadi harus bentuk encer. Kalau dalam bentuk pekatan seperti ini nggak boleh dicampur. Karena apa? Karena dia garam-garaman mineral dan kadang-kadang dia akan bereaksi dan menggumpal. Jadi A dan B tidak boleh dicampur langsung, harus dicairkan dulu ke dalam air. Berikutnya ini. Ini adalah pH meter. Kita ada juga alat yang namanya pH meter. Jadi hidroponik itu alatnya cuma 2. 1 TDS meter, 1 pH meter. pH meter itu tujuannya adalah untuk mengukur pH. Ya, jadi nutrisi kalau sudah pas misalnya tadi di angka berapa? Angka 840 untuk selada. Selain kadar nutrisi yang tepat, kita juga harus memberikan pH yang tepat. Jadi pH nutrisi hidroponik harus berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Harus. Jadi kita tidak bisa mengabaikan nilai pH. pH itu adalah potensial hidrogen. Jadi asam atau basa. Ya. Jadi kenapa pH ini penting? Itu ibaratnya sama seperti kita. Kita kalau lagi panas dalam, ada makanan yang enak, makanan favorit di depan kita, kadang kan kita malas makan. Sama, makanan tanaman juga seperti itu. Nutrisinya sudah tepat, misalnya 840 untuk selada, tapi pH-nya dia tinggi, pH-nya 7 atau 8, saya jamin akar selada itu tidak akan menyerap nutrisi, karena pH-nya tidak ideal, dia tidak enak makan. Akibatnya apa? Dari fisik tanaman sudah terlihat, pasti tanaman kita akan kuning, kurus, harusnya panen. Kalau kita hitung dari tanggal semai, harusnya panen, tapi belum cukup panen. Nggak bisa dipanen karena masih kecil, karena pH-nya tidak ideal. Jadi porsi nutrisinya sudah pas, tapi porsi pH-nya tidak pas, percuma. Jadi itu. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan, apa sih tips biar sukses hidroponiknya tadi? 1, air baku yang bagus, 2, nilai ppm, 3, nilai pH. 3 itu aja fokusnya. Jadi cuma 3 itu yang harus diperhatikan, pasti berhasil. Nah, ini cara pembibitan. Nah, ini kita lihat ke gambar aja. Nah, nanti kalau kalian membuat pembibitan, sebaiknya diisi label, diisi tanggal. Di sini ada tanggal, jenis tanamannya apa, semai tanggal berapa, sebaiknya diisi. Karena mirip-mirip, biji tanaman itu mirip-mirip. Ya, jadi kita bisa tahu karena dia umur 2 minggu baru dia bisa pindah tanam. Nah, ini.
1-2 hari dia sudah sprout. Sudah sprout artinya udah pecah benih. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada putih-putih. Nah, ini udah pecah benih. Ini belum siap pindah tanam. Umur 14 hari baru kita siap pindah tanam. Jadi seperti itu. Ini kita ini. Rockwool. Cara motongnya seperti ini ya. Kita harus menggunakan gergaji besi sebaiknya agar potongannya rapi dan awet. Kalau menggunakan cutter 3-4 kali pasti akan tumpul. Ya, kemudian kita spray dulu sebelum kita isi biji tanaman, kita basahin dulu sampai basah. Jadi di nampan ini tidak harus diisi air. Cukup rockwool ini basah sampai ke dasar. Masukkan bijinya satu-satu. Nah, seperti ini. Poin penting adalah lubang ini jangan terlalu dalam. Jadi kalau kita lihat adalah ini masih kelihatan bijinya dari atas. Jadi dalam lubang ini antara 2 sampai 3 mili. Kenapa? Begitu benih ini pecah, berkecambah, dia harus langsung kena sinar. Itu poinnya. Ya. Harus kena sinar. Makanya kalau terlalu dalam, nanti kan seperti gua. Jadi percuma. Kena ada sinar matahari, pasti nggak akan masuk. Ya, jadi seperti itu. Harus bijinya itu harus tetap kelihatan. Ini jemur. Ya. Jemur. Ini. Jadi seperti makhluk hidup, bahwa tanaman itu butuh makanan. Jadi hidroponik itu menggunakan adalah AB mix. AB mix itu adalah satu-satunya tanaman nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman hidroponik. Jadi kita tidak perlu semprot dari daun, cukup dari akarnya. Kemudian yang paling penting adalah harus disayang. Jadi kalau kita punya tanaman itu harus disayang. Jadi jangan asal tanam, asal taruh, kita ingin tanamannya maksimal, hasil panennya nggak bisa. Jadi semua harus dirawat. Cuman tadi kalau hidroponik itu perawatannya simpel. Kita cuma tengok air nutrisi, ngecek pH, tambahin air itu paling butuh waktu sekitar 5-10 menit aja per hari. Ya kan? Jadi kita bisa pagi atau sore setelah belajar, kita bisa tengok tanaman hidroponik sebentar. Nah, udah selesai materi saya. Nah, saya akan tunjukkan ini di layar. Ini adalah tanaman yang sudah numbuk. Ini tanaman kangkung. Kangkung ini udah usia 7 hari dari biji. Jadi beda-beda ya. Simpelnya adalah tanaman yang tumbuhnya tinggi-tinggi seperti kangkung. Satu lubang tadi kita boleh isi 3-4 biji. Tanaman selada atau pokcoy, karena dia ngembang, nanti kalau sudah besar ngembang, kita isi satu-satu. Contohnya seperti ini. Ini adalah tanaman selada. Ini usia sekitar 2 minggu. Beda ya. Kalau kangkung 7 hari sudah sebesar ini, setinggi ini selada. Selada 2 minggu baru 2 cm. Tapi memang harus segini. Jadi selada 2 minggu nggak boleh tinggi. Kalau tinggi itu ada namanya istilahnya etiolasi. Itu kurang sinar. Jadi selada 2 minggu harus seperti ini, berdaun 3 atau berdaun 4, artinya sudah siap pindah tanam. Jadi nanti kita dari sini kita potong menggunakan gergaji besi, kemudian kita masukkan ke net pot, baru kita pindahkan ke sistem. Tergantung kita mau sistem apa. Tadi kan ada banyak pilihan sistem. Ya. Jadi sebenarnya nanti nilai ppm tiap-tiap tanaman itu beda-beda. Nanti tadi tidak ada di layar. Nanti silakan kalau setelah ini kalau anak-anak atau bapak ibu ada yang butuh nanti kita bisa share di WhatsApp ya. Jadi itu ada. Jadi kebutuhan nutrisi tiap tanaman itu berbeda. Baik, Pak Niko, saya rasa materi saya sudah selesai. Mungkin saya buka waktu untuk tanya jawab kalau memang masih memungkinkan. Dan kalaupun misalnya waktunya mepet, nanti setelah sesi ini, kalau anak-anak mau diskusi atau bertanya lebih lanjut, silakan lewat WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Handoyo sudah memaparkan materinya dengan baik ya. Tadi
Ada siswa yang ingin bertanya, silakan ini Gede Panji. Karena waktu kita masih ada sekitar 5 menit ya. Silakan Ya, Panji. Ada nih. Oh, ada di chat. Pak, saya kan pernah mencoba hidroponik ini. Ya. Habis itu saya sudah menanam sayur pakcoy itu, tapi gagal. Semua daunnya kuning. Itu masalahnya ada di mana ya, Pak? Oke. Berarti semainya berhasil. Semainya normal. Waktu semai normal ya. Itu kuningnya Iya. dan mati setelah di sistem. Ya kemungkinan ya kita tracingnya dari tadi aja, dari 3 faktor itu. Pertama air bakunya layak tidak. Jadi mungkin kita cek air bakunya kita menggunakan air apa. Paling aman ya biar tidak masalah dengan air baku ya gunakan air buangan AC atau air hujan, itu aja. Satu. Kedua, usia berapa dia pindah ke sistem. Kemungkinan bisa jadi kalau telat maksimal dia harus 2 minggu pokcoy itu harus sudah pindah tanam ke sistem. Kalau telat pindah ke sistem bisa jadi dia kuning. Itu kedua. Ketiga, kemungkinan kadar nutrisinya kurang, harus dilihat. Itu pokcoy itu bisa sampai 1.200 sampai 1.400 ppm. Nah, kalau nutrisi yang sudah cair seperti ini, AB mix, itu dalam 1 liter itu butuh sekitar 12,5 mili. A dan 12,5 mili B baru akan menghasilkan sekitar 1.200 ppm. Itu dosis nutrisi untuk sayuran pokcoy. Kemudian yang keempat adalah pH. Berapa nilai pH-nya? Nah, itu harus dicek. Ya, kemungkinan kalau kuning bisa jadi karena pH juga. Karena terlalu tinggi kadar pH, tanaman pokcoynya tidak mau makan. Jadi di bawah sudah ada nutrisi, tapi dia tidak serap. Kuning itu artinya defisiensi nutrisi ya. Bisa magnesiumnya, bisa zat besinya, macam-macam. Yang jelas dia kekurangan nutrisi, itu aja. Kurangannya itu entah karena dosisnya kurang atau karena dia di pokcoy nggak enak makan. Nah, itu harus kita lihat. Jadi nanti bisa dicek dari beberapa faktor itu mana yang kira-kira salah. Itu aja. Harusnya sih kalau semua faktor tadi sudah terpenuhi, harusnya subur ya. Silahkan kalau mau dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan lagi. Kira-kira sudah jelas yang tadi? Atau ada anak lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Handoyo. Bagaimana Panji? Apa sudah bisa diterima, dipahami jawabannya atau gimana? Atau mungkin masih ada yang Sudah bisa, dibingungkan? Terima kasih, Oke. Pak. Ya, baik. Ya, silakan satu pertanyaan lagi dari yang lainnya sebelum kita akhiri guru tamu kita pada hari ini ya. Tidak ada? Oke. Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih banyak Pak Handoyo sudah membawakan materi untuk kita ya sangat bermanfaat sekali ya untuk kita pribadi, apalagi kita sekarang sudah jarang banget untuk keluar rumah, gitu Pak ya. Ya, jadi benar-benar bisa menghasilkan sendiri dari rumah jadinya gitu Pak ya. Iya, buat yang lain anak-anak semoga ini sangat menginspirasi kalian ya, apalagi nanti kalian mungkin bisa cerita-cerita sama orang tua kalian, siapa tahu orang tua kalian langsung setuju dan langsung menjalani hidroponik ini ya. Oke, sebelum kita akhiri mari kita tutup dengan doa. Saya akan berdoa secara Kristen. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk kesempatan yang baik kami bisa mendengarkan materi pemaparan penjelasan hidroponik hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar senantiasa penjelasan hari ini dapat menginspirasi kami ya Tuhan, untuk kami bisa menghasilkan ya Tuhan. Berkati juga untuk Pak Handoyo ya Tuhan yang sudah memberikan materi. Kiranya Engkau selalu memberikan beliau kesehatan dan kekuatan. Engkau berkati beliau di dalam pekerjaannya dan dalam pelayanannya juga ya Tuhan.
Dan berkati bagi kami, siswa-siswi yang lainnya yang saat ini mendengarkan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami selama kegiatan ini berlangsung ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Handoyo, terima kasih anak-anak. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Ya.